Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella alias. Di sini saya akan menjelaskan dua teori belajar. Yang pertama ada teori kognitif dan yang kedua teori ganda. Baiklah, langsung saja yang akan menjelaskan teori kognitif. Teori kognitif adalah pendekatan dalam psikologi yang mempelajari bagaimana manusia memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi. Beberapa pokok penting dalam teori kognitif adalah yaitu yang pertama, kognisi, yaitu proses mental seperti persepsi, perhatian, pembelajaran, memori, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, representasi mental, bagaimana informasi disimpan dan dipresentasikan di dalam pikiran manusia. Yang ketiga, proses informasi, bagaimana informasi diterima, diproses, disimpan, dan diambil kembali. Yang keempat, struktur pengetahuan, yaitu bagaimana pengetahuan diorganisir dan disimpan dalam memori. Yang kelima, yaitu ada skema dan model mental, yaitu struktur kognitif yang membantu individu memahami dan menafsirkan informasi. Teori kognitif menekankan pada peran aktif manusia dalam memahami lingkungannya, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Hal ini berbeda dengan pendekatan behavioristik, lebih menekankan pada perilaku yang diamati. Teori kognitif memberikan wawasan penting tentang proses mental yang mendasari perilaku. Baik, itulah yang disampaikan dari teori kognitif. Selanjutnya yang kedua, teori belajar kecerdasan ganda. Teori kecerdasan ganda. Teori kecerdasan ganda yaitu teori yang dikembangkan oleh Howard Gardner, menyatakan bahwa kecerdasan tidak hanya terdiri dari satu bentuk saja, seperti kecerdasan verbal atau numerik, tapi terbagi menjadi beberapa jenis atau kecerdasan linguistik, logika, visual, musikal, interpersonal, naturalis, dan kinestik. Selanjutnya ada penerapan teori kecerdasan ganda. Penerapan teori kecerdasan ganda di dunia pendidikan dapat dilakukan dengan mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan dalam proses pembelajaran. Ini bisa melibatkan penggunaan metode pembelajaran yang beragam, seperti proyek berbasis seni, eksperimen, ilmiah, diskusi kelompok, dan fisik. Selain itu, guru juga dapat mendukung siswa dalam mengembangkan kecerdasan mereka melalui penilaian yang beragam dan memberikan kesempatan untuk menonjol dalam bidang yang sesuai dengan kecerdasan mereka. Selanjutnya, kecerdasan memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihan teori kecerdasan ganda? Yaitu kelebihan teori kecerdasan ganda yang pertama, satu, pengakuan keberagaman teori ini mengakui bahwa setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga memperluas pandangan tentang apa yang dianggap sebagai kecerdasan. Yang kedua, pembelajaran yang lebih inklusif. Dengan mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan, pendekatan pembelajaran dapat menjadi lebih inklusif dan memungkinkan semua siswa untuk menonjol. Yang ketiga, memahami keunikan individu. Guru dapat memahami keunikan siswa yang membantu mereka mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kecerdasan yang dominan. Selanjutnya yaitu kekurangan dari teori kecerdasan ganda. Apa sih kekurangan dari teori kecerdasan ganda? Teori kecerdasan ganda mempunyai kekurangan dukungan empiris. Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori ini kurang didukung oleh bukti empiris yang kuat. Terus, pengukuran yang sulit. Mengukur kecerdasan secara spesifik dalam berbagai jenis kecerdasan
kecerdasan bisa sulit dan seringkali bergantung pada pengamatan subjektif. Selanjutnya kekurangan dari kecerdasan ganda yaitu pengabaian terhadap faktor lingkungan, cenderung lebih fokus pada faktor-faktor internal atau individu dan dapat mengabaikan pengaruh lingkungan dalam mengembangkan kecerdasan. Meskipun demikian, teori kecerdasan ganda tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami keberagaman individu dan dapat menjadi landasan yang berguna dalam merancang pendekatan pembelajaran yang lebih holistik. Kesimpulannya, teori kecerdasan ganda menyediakan kerangka kerja yang memperluas pandangan tentang kecerdasan dengan mengakui berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki setiap individu. Meskipun memiliki kelebihan dalam memperluas pengertian kecerdasan dan memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif, teori ini juga memiliki kekurangan seperti kurangnya dukungan empiris yang kuat dan kesulitan dalam pengukuran. Meskipun demikian, teori kecerdasan ganda tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami keberagaman individu dan dapat membantu dalam merancang pendekatan pembelajaran yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Baiklah, itulah dua teori yang bisa dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.